Baik, shalom. Ya, waktu ini harusnya Pak Subandrio, tapi kami dapat informasi beliau kurang sehat. Jadi maka jamnya Pak Subandrio kita akan tukar dengan pembicara yang berikutnya. Maka di jam ini akan diisi oleh Bapak Pendeta Dr. Niko Pebayo Gading, lebih banyak dulu di sesi pertama. Setelah itu nanti kita ada istirahat, baru nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Yakob. Sekarang mari kita beri tepuk tangan dulu kepada narasumber kita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana atau melibatkan Tuhan di dalam penata layanan hidup. Dan untuk waktu selanjutnya kami langsung serahkan kepada narasumber Bapak Pendeta Dr. Niko Pebayo Gading. Salam. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Harus. Kok harusnya sepi sekali. Ini orang Dayak sedikit atau banyak di sini? Kalau bilang harus agak keras sedikit. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Harus. Coba Pak, siapa tadi yang saya sebut? Harus gitu. Gak bisa. Coba, Bapak ikuti saya. Iya. Adil Kak Talino. Adil Kak Talino. Bacuramin Kak Saruga. Bacuramin Kak Saruga. Basengat Kak Jubata. Basengat Kak Jubata. Amin. Amin. Terima kasih. Sebenarnya saya season berikutnya, tapi karena Bapak Wakil Bupati Skadau berhalangan, jadi kami harus siap. Memang hamba Tuhannya harus siap atau tidak siap waktunya. Harus siap. Tidak ada katakan tidak siap. Nah, jadi bagian ini yang pertama saya menguraikan tentang penata layanan dari segi Alkitab atau biblikanya atau teologisnya, dan nanti teman saya ini luar biasa ini yang setia ini Pak Yakob ini ya, dia udah 50 negara menjadi penginjil di 50 negara. Saya seingat saya baru 3 negara. Saya Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Korea. Saya baru 4 negara, tapi beliau ini sudah 50 negara. Tepuk tangan dulu. Nanti beliau akan cerita bagaimana penata layanan melalui lintas budaya, lintas misi, lintas negara, sehingga saya dari segi pemahaman teologis, tapi beliau dari segi pemahaman praktis, yaitu pelaksanaan atau implementasi daripada penata layanan. Saya akan menyampaikan 2 materi saya. Nanti kalau ada yang mau bisa buat checklist, kalau mau minta bahan saya boleh, nanti saya minta panitia bisa perbanyak. Tema yang diberikan kepada saya ialah stewardship Christians who invite God into their life. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan melibatkan Tuhan di dalam penata layanan hidup. Saya cerita sedikit, saya berasal dari Desa Anik, Kecamatan Munyuke, Kabupaten Landak. Jadi saya orang kampung juga. Dulu kalau jalan kaki dari Anik ke Sidas itu 17 kilo untuk dapat naik bis. Sanggau Pontianak, namanya apa itu? Bis Sanggau yang dulu kursinya kayu itu, Pak? Kirana. Jadi saya pernah dari Sidas ke Pinyuh naik truk. Baru dari Pinyuh baru naik mobil ke Pontianak. Kalau naik truk itu, saya waktu naik truk, kan ada toke namanya toke Sinyan. Jadi numpang ya Pak Toke, mau kemana? Mau ke Pontianak. Tapi saya sampai Pinyuh loh, kata. Iya. Nanti kalau pas saya dari kampung ke kampung ada orang suruh naikkan karet, kamu
bantu angkat ya. Nanti pokok uang kopi, uang makan beres. Jadi kalau dari kampung itu mampir satu desa atau satu toko ngangkut karet. Kalau dari Pinyuh kita naik mobilnya, turunkanlah barang-barang sembako. Jadi itulah pekerjaan saya. Saya tinggal di asrama itu di Pontianak, SMA itu tinggal di asrama. Di Batu saya tinggal di asrama. Jadi hidup saya ini memang tinggal di asrama. Saya terharu dengan artis tadi itu. Rupanya dia juga tinggal di panti asuhan. Seingat saya biografi orang tua beliau ini, Pendeta Dr. Petrus Octavianus juga dulu tinggal di panti asuhan. Jadi banyak orang-orang yang menderita itu, dia jadi pemimpin. Itu catatan ya, banyak orang-orang masa hidupnya penuh penderitaan, dia akan menjadi pemimpin. Saudara-saudara, dalam pendahuluan ini saya menyampaikan bahwa ini materi memang saya sudah siapkan hampir 2 minggu ini. Penata layanan adalah suatu pokok penting dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi yang sering kita lupakan. Dalam uraian hari ini saya menguraikan tentang penata layanan. Bagaimana seharusnya kita menggunakan semua yang kita miliki. Dan itu yang merupakan pertanyaan bagi kita. Penata layanan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan stewardship, berarti pekerja menata layani. Atau pekerjaan yang disebut penata layanan dalam tanda petik mengelola. Ada contoh dalam Alkitab, contoh dalam Kejadian pasal 24. Abraham mempunyai 3 orang kepercayaannya untuk mengelola harta dan rumah tangganya. Itu dalam Kejadian pasal 43 ayat 13 dan ayat 19 dan pasal 44 ayat 4 itu dipakai istilah kepala rumah tangga. Dalam Yesaya pasal 22 ayat 15 ada dipakai istilah kepala istana. Dalam Matius pasal 20 ayat 18 itu istilah mandur atau mandor. Ya, kalau orang di perusahaan sawit ada namanya mandor. Siapa pernah jadi mandor di sini? Angkat tangan. Oh, belum pernah ya? Yang berikut dalam Lukas pasal 16 ayat 1 dan Roma pasal 16 ayat 23 istilah bendahara atau bendahara negeri. Siapa di sini di OSIS pernah jadi bendahara OSIS? Angkat tangan. 1. Mana lagi? 2. Ini calon-calon pemimpin. Apa? Coba berdiri dulu. Tugas bendahara apa sih? Kasih mic satu di peserta. Kamu bendahara di OSIS mana? Oh, SMA Negeri 1 Menjalin. Ya. Ada ya. Oke. Yang belakang. Dari mana? Oh, SMTK PPMT. Apa itu? Coba kamu jelaskan. PPMT itu apa? Iya. Iya, biasanya yang lulus dari sana kuliah di sini. Kamu nanti kalau lulus kuliah di mana? Hah? Oh, di luar kota, enggak mau dalam kota? Oke, silakan duduk. Jadi itu istilah yang menata layani itu dia bendahara. Bendahara itu mengelola keuangan. Uang masuk dan uang keluar. Juga kita melihat dalam contoh dari Rasul Paulus, 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Saya minta yang dari Semalantan baca, coba. Dari Semalantan tadi, yang laki-laki dari Semalantan, coba baca 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Oh, mana kita dari Semalantan? Perempuan juga enggak apa-apa, perempuan biasa lebih cepat daripada laki-laki.
Berdiri. Coba baca. Satu Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2 dengan judul perikop, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Terima kasih. Jadi Paulus mengatakan bahwa hamba Kristus yang dapat dipercaya. Terus berikutnya dalam Yesaya pasal 22 dikatakan dilaksanakan dengan jujur. Yang tidak jujur dipecat atau diganti. Jadi sebagai orang Kristen sebenarnya dimanapun saudara ditempatkan nanti, saudara diminta sebagai orang Kristen bekerja di instansi manapun, baik negeri, baik swasta maupun usaha lainnya, saudara diminta menjadi orang yang jujur. Berikutnya, definisi pelayanan. Tuhan memanggil setiap orang Kristen supaya mengelola semua talenta yang diberikan Tuhan. Apakah itu waktu, apa itu tenaga, pikiran, uang, dan harta benda. Pengelolaan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Setiap orang dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dalam panggilan gereja, sebagai orang Kristen kita mempunyai 3 panggilan gereja atau 3 tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, bersekutu atau dalam bahasa Yunaninya koinonia. Yang kedua, bersaksi, marturia, dan melayani dipakai istilah diakonia. Ada buku referensi yang saya baca, Yakob Tomatala. Ini juga dosennya Ibu ya, Pak Sastra juga. Itu beliau adalah memang dosen kepemimpinan. Ya. Dia mengatakan demikian. Istilah penata layanan adalah padanan dari kata stewardship. Itu dalam bahasa Inggris. Penggunaan istilah ini dalam Perjanjian Lama artinya kepala rumah tangga. Bahasa Ibrani dikatakan ha is aser al. Di dalam Kejadian pasal 43 ayat 19. Itu dipakai istilah kepala rumah. Atau dalam bahasa Ibrani lainnya dia aser al-bayit. Artinya orang yang kepadanya dipercayakan tanggung jawab dan tugas untuk mengepalai serta mengurus harta benda segala kegiatan di dalam rumah tangganya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sastra dari PA pagi ini tentang bahwa dalam rumah tangga itu ada istilah juga dipakai ada kepala rumah tangga. Yang kedua, prinsip penata layanan. Yang pertama, semuanya adalah milik Allah. Everything belongs to God. Mazmur 24 ayat 11, Hagai pasal 2 ayat 8, Keluaran pasal 19 ayat 5. Yang kedua, penata layanan adalah mengelola milik orang lain. Stewardship is management of the affair of another. Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 8. Maksudnya kalau kita melayani, kalau kita di pemerintah, kan kita pegawai pemerintah. Kalau kita di swasta, kita melayani sebagai karyawan atau sebagai PNS atau ANS, sekarang dia akan melayani sebagai pejabat.
Dan saudara-saudara nanti akan menjadi pejabat, saudara-saudara akan menjadi pemimpin, saudara-saudara akan bekerja. Maka prinsip-prinsip ini harus kita pahami pada hari ini. Yang ketiga, setiap orang Kristen adalah penata layanan. Every Christian is a steward. Itu Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Yang keempat, yang diperlukan dari penata layanan adalah kesetiaan. Itu sudah dibaca tadi 1 Korintus pasal 4 ayat 1 ayat 2. It is required of steward that they be found faithful. Jadi dalam kita melayani, bertugas sebagai orang Kristen harus ada kesetiaan dalam pekerjaan kita. Seseorang yang berdoa, saudara-saudara dari sekarang harus berdoa. Saya nanti mau jadi apa? Saya dulu waktu kelas 2 SMA, saya sudah mengambil keputusan, saya mau jadi pendeta. Saya selalu bertanya kepada anak muda sekarang, kamu nanti jadi besar mau jadi? Belum tahu, Pak. Nah, saudara sekarang udah punya ancang-ancang, saya mau jadi guru, jadi pendeta, jadi pilot, jadi manajer, jadi ketua DPR, jadi kepala desa, jadi guru dan lain sebagainya. Saudara sekarang sudah mulai memikirkan apa ke depan Tuhan percayakan pekerjaan untuk saudara. Yang berikutnya saya ingin sampaikan implementasi penata layanan. Yang pertama, subjek penata layanan. Kita semua adalah subjek. Kita semua nanti akan menata hidup kita. Contoh, secara pribadi, hari ini saya harus tata hidup saya. Bangun pagi jam berapa, sarapan jam berapa, ikut penyelidikan Alkitab jam berapa, ikut seminar jam berapa, ikut uraian tematis jam berapa, makan siang jam berapa, sore apa nanti kegiatannya? PA kreatif, dan malam ada KKR lagi. Itu sudah terskedul. Kami di sini juga di STTAT dari jam 5 sampai jam 10 malam sudah tet. Bangun jam berapa, tidur jam berapa, snack jam berapa, makan jam berapa, kuliah jam berapa, studi mandiri jam berapa. Sudah satu hari itu sudah ada skedulnya masing-masing. Sehingga maka kita mengelola kehidupan pribadi. Rumah tangga juga ada. Matikan ya. Di perusahaan saudara ada. Kalau saudara sudah menjadi pegawai negeri, saudara sudah ada jadwal. Puji Tuhan pegawai negeri libur sampai, anak saya bilang, mana Are ya? Libur sampai tanggal berapa Are? Dia guru SMK di Rasau. Tanggal 2. Lama sekali kalian libur, saya bilang. Kami di STTAT libur bikin kerjaan ini, Borneo Bermazmur. Enggak libur kami. Orang libur kami enggak. Itu berarti bahwa setiap kita sudah mengatur kegiatan-kegiatan kita. Terus tanggung jawab dalam penata layanan. Ingat di sini ya, Allah mempercayakan kepada kita tanggung jawab. Yang kedua, Allah menghendaki supaya kita dapat menjalankan tugas yang dipercayakan. Tugas apa itu? Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, melakukan pekerjaan yang baik. Jangan saudara masih muda nyocok. Tahu nyocok? Bukan nyocok air putih. Yang nyocok cap tikus, arak,
lonang. Ada lagu bahasa Dayak itu. Sagalas, apa dia bilang? Siapa yang bisa di sini? Coba bantu saya di sini. Siapa yang biasa nyanyi itu? Dari Semalantan, Mayurang Semalantan. Sagalas, suka-suka, 2 galas, naik sari muha, 3 galas, turun Kak Maraga, 4 galas, kana perek, gi oto jubata. Nah, siapa yang masih suka minum mabuk? Bertobat. Siapa yang mau konsumsi narkoba? Bertobat. Jadi Tuhan meminta kepada kita orang Kristen untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, karena Allah bekerja, kita juga bekerja. Ada firman Tuhan mengatakan, kalau orang tidak bekerja, jangan dia makan. Ada firman Tuhan. Siapa yang tahu? Kalau dia tidak bekerja, jangan makan. Bahasa Dayaknya, sape nang pamalas usah makan. Di mana ayat firman Tuhan itu? Pak Gideon tahu? Ya, Pak Sastra langsung, karena zaman kami dulu kalau mau ujian harus menghafal 150 ayat. Ayat apa Pak? Yang tadi? Coba Pak. Ini Ibu Doktor ini Yuni Sri Wahyuni. Dia namanya Jawa tapi dia orang Batak. Baca Bu. Ini doktor ini. Kita di sini tidak bekerja kan hari ini? Makan enggak siang nanti? Sekarang kita bekerja loh. Kuliah ini uraian tematis ini semua bekerja ini. Jangan dipikir bekerja nyangkul. Kuliah begini, ngikuti seminar, ngikuti uraian tematis, ini juga bekerja. Siapa yang setuju angkat tangan? Oke. Oh banyak itu. Yang berikut kita adalah milik Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tadi dikatakan Pak Sas Kejadian. Kita adalah ciptaan Tuhan yang amat baik. Terus ada prinsip juga. Kita bukan datang untuk melayani, bukan dilayani. Ya. Sebagai orang Kristen, kita harus melayani, bukan dilayani. Tadi ada prinsip yang Pak Sas bilang. Orang Kristen harus memberi daripada menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Jangan minta, kena minta. Pernah enggak saudara? Saya pernah di Ayani, saya jalan kaki. Ketemulah anak-anak muda yang minta-minta sedekah itu kan. Ganteng-ganteng, udah gadis, udah besar. Lalu bisiklah ibu yang jualan bubur. Pak Niko, bukan Pak Niko, dia bilang Bapak. Nggak usah Pak, kasih itu anak-anak itu. Itu kalau udah dapat uang mereka minum narkoba katanya. Bayangkan. Memang kadang-kadang saya juga enggak mau kasih orang sembarangan di tukang minta-minta itu. Tapi ada banyak orang senang juga. Rupanya mereka itu orang-orang kaya juga, punya motor, punya mobil itu. Itu ada gengnya itu. Pagi-pagilah diantar dia katanya. Nanti sore-sore diangkut lagi. Itu berarti orang itu dia hanya meminta-minta. Itu dalam Roma 14 ayat 12. Talenta dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan talenta kepada saudara, dipertanggungjawabkan. Saya mau tanya di sini. Siapa yang merasanya diri punya talenta, angkat tangan.
Gajah nana. Siapa punya talenta makan? Oh. Siapa punya talenta menyanyi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya harap nanti artis orang Kalimantan juga jadi artis seperti itu. Jangan hanya orang Manado, orang Batak, orang Ambon, orang Papua. Muncul dong penyanyi-penyanyi. Ini nih penyanyi hati nih, coba berdiri. Lulu Tamariska ini termasuk artis kami. Coba berdiri dulu. Ini artis kami nih. Tepuk tangan dulu. Siapa yang punya talenta berdagang? Angkat tangan. Bagus. Berdagang. Kayak ibu ini tadi. Yang suka jiwa bisnis siapa? Bagus. Yang punya cita-cita jadi kepala desa siapa? Banyak. Yang punya cita-cita jadi anggota DPR, angkat tangan. Yang cita-cita jadi camat, angkat tangan. Iya. Yang cita-cita jadi pendeta, angkat tangan. Wah. Senang hati saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kayaknya sebelah sini digerakkan roh di sini. Kalau sini kayaknya belum ini. Mungkin nanti tahap kedua di sini digerakkan. Jadi semua talenta harus dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Yang berikut ialah semua kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Tahu, orang dari besar tuh harus dari yang kecil. Mau jadi manajer tuh dia harus mulai dari bawah. Ada banyak orang sekarang hompila hompimba. Hompila hompimpa. Coba kita sini dulu. Hompila hompimpa. Ini menang. Hompila hompimpa. Saya menang. Hompila hompimpa. Ini menang. Ada banyak orang sekarang mainnya hompila hompila hompimpa. Maunya apa namanya? Cepat tuh apa namanya? Instan. Kalau mau jadi ini, mau langsung di atas, enggak ada itu. Semua kita harus setia dalam perkara kecil. Kalau mau jadi pejabat tuh mulai dari nol. Itu kemarin Pak Wakil Bupati itu, Pak Muhammad Pagi, itu dia dulu bagian pemerintah desa dulu. Dia keliling ke desa-desa itu. Hampir berapa tahun dia bilang, hampir 10-15 tahun dia pekerjaannya Pemdes. Baru dia dikenal rakyat. Jadi kalau saudara mau menjadi anggota DPR, mau jadi pejabat, saudara rajin ada kunjungan ke desa-desa itu. Di kampung di tiap rumah tangga saudara kunjungi, pasti saudara nanti dipilih jadi anggota dewan. Siapa yang mau pilih? Saya belum tahu, saya hendak kampanye ya. Kan ada 3 sekarang kan. Ganjar, tapi Ganjar kayak menurun dia punya ini gara-gara Israel tidak boleh masuk Indonesia. Terus Prabowo, terus Anies macam-macam. Silakanlah saudara pilih. Ya. Boleh pilih Prabowo juga. Kalau Anies sih saya nggak rekomendasikan. Nanti jangan bilang, Pak Niko kampanye, enggak. Wah ini saya sampai jam berapa ini? Coba. Sampai 10:30 ya. Nanti, saya lihat poin-poin besar ya. Karena nanti ada PowerPoint lagi yang berikut. Motivasi yang benar dilandasi dengan satu rasa syukur. Tadi beliau sudah mengatakan, motivasi dalam hidup kita ini yang paling benar, yang paling baik adalah bersyukur.
ia nyaba bera, ia nyaba ngomel, ia nyaba basungut. Basukur apa bahasa Dayak? Ibu Kartini. Oh, bahasa diri Dayak bersyukur ya. Berterima kasih. Siapa yang tiap hari berterima kasih kepada Tuhan? Angkat tangan. Oh, ini puji Tuhan ini. Berarti khotbahnya Pak Sastra tadi mantap ini. Semua mereka bertobat Pak, mau bersyukur tiap hari. Dan mengasihi Tuhan. Cari istri yang mengasihi Tuhan. Cari istri yang mengasihi, cari suami, istri suami. Saya bilang pertama tadi apa? Istri. Yang kedua, suami. Cari suami mengasihi Tuhan. Siapa mau cari istri yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Saya lihat laki-laki dulu. Oke. Yang di baju putih kok belum angkat tangan? Oke, agak kecil ya? Oh ya. Siapa yang mau cari suami yang mengasihi Tuhan? Wow, bagus. Sebetulnya saya minta yang masih bujang atau yang masih darah sini, disinilah kalian sempat kenal-kenalan. Nanti kira-kira yang ganteng minta nomor HP-nya. Yang ganteng kira-kira yang cantik, yang kira-kira kayak Pak Sastra waktu berdiri sini, oh itu calon saya. Oh yang di sini lihat yang laki, oh di situ calon saya. Ini kesempatan juga supaya kalian bertemu. Cari teman hidup, jangan cari teman hidup di terminal atau di jalan, jangan. Ya? Oke. Terus yang kedua, memuliakan Allah, ya. Itu saya mengutip ada buku dari Erastus Sabdono yang mungkin saudara tahu ya, dia ada catatan juga mengenai tentang motivasi dalam pelayanan. Ada. Terus penata layan dalam Injil, itu Yakob Tomatala juga menulis bahwa kehadiran kita itu selalu membawa perdamaian. Kehadiran kita di mana-mana harus membawa damai. Jangan terjadi di kota-kota besar anak-anak muda jadi tawuran, geng, berkelahi satu kampung dengan yang lain. Ya. Siapa di sini yang suka berkelahi? Coba angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Masih ada sana itu. Coba angkat tangan, jujur itu yang suka berkelahi. Mana deh? Oh enggak jadi ya, puji Tuhan, usah berkelahi boh. Siapa yang masih curi orang jambu orang lain, durian orang lain, angkat tangan. Siapa yang masih suka ngebut-ngebut di jalan, angkat tangan. Oh masih ada, bertobat ya, enggak usah ngebut lagi ya. Ya. Ahe. Oh enggak ada, ya baguslah, bicycle namanya. Oke. Yang kedua ialah siap sedia memberitakan firman Tuhan. Ya. Jadi dalam kehidupan pribadi, dalam penilaian kita, doa pribadi, saudara membaca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman. Nah, hari ini dalam Borneo Bermazmur, kita bersekutu. Nanti hari Minggu juga di gereja saudara masing-masing, pasti ada persekutuan. Nah ini juga Borneo Bermazmur, persekutuan kita. Berikutnya ialah, tadi sudah saya singgung tentang penata layanan talenta. Itu nanti saudara bisa baca dari Matius pasal 25 ayat 12 sampai 30. Apakah yang Tuhan berikan kepada hambanya? Talenta. Apakah setiap pelayanan menerima talenta? Iya. Apakah setiap pelayanan menerima jumlah talenta yang sama? Tidak. Ada yang satu, ada yang dua ya. Tapi harus ingat, tiap kita menerima satu talenta. Dan berikutnya, ada refleksi.
Refleksi di sini ada beberapa pertanyaan. Kita bisa juga baca 1 Korintus. Kalau 1 Korintus ini mengenai banyak anggota dan satu tubuh banyak anggota, itu dapat kita baca. Terus juga penatalayan kesaksian. Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, kita harus bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Dalam Matius dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Kita harus menjadi terang dan terbuka bagi semua orang. Kita harus siap sedia membawa orang lain kepada Kristus. Nah, ini ciri daripada orang Kristen. Saya tanya sekarang, siapa saudara yang sudah menginjili temannya? Angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa yang belum pernah menginjili temannya? Angkat tangan, jujur. 1. Yang belum pernah? 2. Oh, hanya baru 2, 3, 4. Berarti mayoritas sudah menginjili temannya. Jadi nanti pulang dari sini ya, tugas saudara-saudara harus tahun ini minimal 1 jiwa ya. Sampai Desember ya, saya minta minimal injili 1 orang 1 jiwa. Siap enggak? Siap enggak? Siap enggak? Bagus. Poin yang ke-7 itu menyangkut penatalayan waktu. Itu saya mengutip dari buku dari Volkhard Sneman. Dia menulis tentang apa kata Alkitab tentang penatalayanan. Jadi dia menguraikan tentang waktu, ya. Ada contoh dalam Alkitab yang beliau sampaikan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ada orang kaya yang bodoh, tapi juga dia mengatakan ada istilah waktu di sini dalam Alkitab, ada istilah kronos dan ada istilah kairos. Nah, kalau kronos itu jangka waktu atau periode atau masa tertentu. Tapi kairos itu adalah waktu yang tepat. Nah, kairos ini kesempatan. Kalau waktu itu tidak diambil, maka dia akan hilang. Kalau Borneo bermasmur ini kan istilah kronos. Nanti tahun depan ada lagi. Tahun berkan lagi. Tapi yang hari ini, yang kita lakukan hari ini, tidak akan terulang lagi besok pagi. Maka ada istilah orang barat itu time is money. Jadi waktu itu adalah uang. Jangan kita pikirkan uang itu adalah uang. Tidak. Waktu adalah uang. 1, 2, 3 bahasa Inggris. 1, 2, 3. Once more. Once more. Jadi waktu adalah uang. Waktu adalah duit. Do it. Bahasa Inggris do it apa? Lakukan. Jadi kalau orang mau berduit, do it. Do it, do it. Coba. Do it, do it. 1, 2, 3. Do it, do it. 1, 2, 3. Jadi kalau mau berduit, duit. Oke. Itu ada kutipan dari beliau yang saya petik ya dari Pak Volkhard Sneman. Terus mempergunakan waktu. Ada waktu-waktu inilah jahat. Saya punya teman itu namanya Pak Suryo, dia menciptakan waktu-waktu ini jahat ya, baru meninggal dia ada dua nyanyi lagu itu Pak Pendeta Suryo. Jelmakan dalam hidup, waktu-waktu ini adalah jahat. Bu Sastra mungkin tahu ya lagunya. Waktu-waktu ini yang jahat. Sungguh
jahat. Waktunya sangat jahat. Waktunya. Jadi waktu-waktu ini jahat. Kalau kita tidak pergunakan waktu ini maka kita jahat. Dan ini saudara datang di sini menggunakan waktu saudara sangat bijaksana. Saudara datang di sini bukan rugi. Saudara di sini rohani saudara diisi untuk menghadapi situasi dunia yang sekarang adalah jahat. Jadi dalam menggunakan waktu yang adalah milik Tuhan, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin, ya. Ada kutipan juga dari Pak Paul Karsneman di situ, ada beberapa poin yang dapat saya ambil untuk bahan ini. Yang berikut ialah penata layanan keuangan. Semua uang yang kita miliki dan diperoleh adalah sumbernya dari Allah. All the money you have and receive is from God and is God's. Jadi uang yang kita dapat, berkat yang kita terima bersumber dari sumber berkat, yaitu Yesus Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan, kalau kita sudah mencari Tuhan, maka berkat Tuhan itu mengikuti kita. Enggak perlu kita lagi cari berkat. Amin tidak? Amin tidak? Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cari sumber berkat, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Mungkin beliau Pak Sastra sudah banyak menyaksikan. Pak Sastra sekarang juga sering memberi dia. Hamba Tuhan di Kalimantan Barat ini selalu keluarga ini memberi. Di Ketapang, di daerah-daerah yang susah. Ya. Terima kasih Pak Sastra setia. Dan menantu beliau sekarang adalah bendahara Sinode Gereja Misi Indonesia. Namanya Nehemia Guru Singa, Eskom ya gelarnya, Eskom MM. Bulan lalu dia katakan, Pak Niko, uang kita mau kita transfer kepada hamba Tuhan di pedalaman yang membutuhkan masih kurang. Tapi Pak Sastra setia, dia bilang, sebenarnya ini dari Pak Sastra, tapi Pak Sastra kada atas sinode. Saya meneteskan air mata. Ya. Tadi katakan Pak Sastra, kita pendeta kan tidak punya gaji. Saya sekeluarga juga dengan Ibu Niko, walaupun anak sudah berhasil semua, punya cucu. Ya kalau anak kasih berkat ya terima kasih. Ya. Ini saya hadiah ulang tahun saya. Dari anak saya, Pak, ini ada tablet. Saya bilang tablet itu apa? Saya pikir obat ya. Rupa ini. Jadi sekarang saya mau khotbah punya ini. Laptop, jam tangan, pokoknya saya kalau ulang tahun enggak perlu beli. Pulang dari Jakarta kemudian Pak Sarah, Pak Niko nih bawa nih, wow, 1 dus saya bawa. Banyak berkat. Ya. Karena hamba Tuhan nih. Saya kadang-kadang merenungkan, saya ini orang kampung, kok bisa sampai kuliah, sampai doktor S3 ini, enggak mungkin. Enggak ada bapak saya membiayai saya S1, S2, S3, enggak ada. Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara di sini, kalau saudara mau sungguh-sungguh percaya Tuhan, saudara akan jadi doktor-doktor semua. Tepuk tangan dulu.
Tidak ada yang mustahil. Makan saja dok manggala, tampuyak, pekatik, segala pekasap. Sama rabuk remidik. Tapi masih bisa sekolah. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, uang yang dipercayakan kepada kita juga kita kelola. Kalau Tuhan kasih berkat, kasih perpuluhan kepada Tuhan, kasih persembahan kepada Tuhan. Tiap hari Minggu siapa yang anak muda ini memberikan persembahan kepada Tuhan? Angkat tangan. Yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ada duit, beret duit. Kalau ada nang merah, beret nang merah. Pasti Tuhan merek barakat ke kita kan? Jubata Yesus merek barakat ke kita semua kan? Amin. Nah. Jadi usah nak mali cap tikus segala lonang segala angker bir segala nyocok semua mali rokok. Siapa yang masih merokok di sini angkat tangan? Enggak ada. Ah, puji Tuhan lah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Memang di sini tidak boleh merokok di sini. No smoking, thank you. Puji Tuhan. Jadi gunakan uang. Siapa yang sudah mulai nabung di CU atau di bank? Angkat tangan. 1, 2. Yang belum nabung pulang dari Borneo Bros nabung. Ya. Iya nyoba apa yang dinamo hari ini dimakan. Kadang-kadang orang Dayak ini saya kadang tegur keras. Gajinya 1.000 satu hari, umpamanya ya. Tapi yang dimakan 1.500 kan takor. Nyoba takor karena takor. Nabung enggak pernah. Gimana ini? Sekarang bapak-bapak semua saudara kan punya hasil sawit. Sampai nang motong, sampai nang tiap 2 minggu panen sawit. Kan ada. Nabung. Mulai dari Borneo Bromasi pulang, cepat daftar ke CU. Masih makan di kampung-kampung udah ada CU kan. Siapa yang mau nabung angkat tangan? Oh gajah, kayaknya. Itu namanya mengelola keuangan. Siapa yang mau nabung angkat tangan? Puji Tuhan. Saya harap nanti CU lapor sama saya, Pak Niko dari Borneo Bromasi sudah banyak nang nabung kan. Oh puji Tuhan. Sebelum saya penutup ada PowerPoint saya, coba buka dulu. Oke, ini ada PowerPoint saya. Ya, stewardship Christian who invite to God into their lives, melibatkan Tuhan dalam penata layanan. Saya sudah sampaikan tadi, sekarang dilihat di PowerPoint, hanya 5 atau 6 ini. Yang pertama Matius 6 ayat 33-34, libatkan dan utamakan Tuhan dalam setiap perencanaan dan pelayanan dalam penata layanan kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, Yeremia pasal 29 ayat 11, 100% percaya kepada Tuhan dalam setiap penata layanan kita. Yang ketiga, 1 Petrus pasal 5 ayat 17, serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Yang keempat, kerjakanlah bersama Tuhan, Tuhan di depan kita harus takut akan Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Kembali lagi kepada PowerPoint bahan saya yang pertama tadi, tapi bagian penutup. Bagian penutupnya bisa dimunculkan bagian penutup, bagian terakhir. Akad ya. Oke. Oke, ada
bagian penutup yang pertama. Kita sebagai manusia masih kurang menyadari bahwa manusia yang bertuhan sesungguhnya adalah penatalayanan atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apakah itu waktu, atau harta milik, atau nyawa, dan tentang keselamatan kita. Yang kedua, uraian ini menolong untuk membuka jangkauan dan cara penata layanan yang patut kita jalankan, agar Allah yang adalah sumber segala pemberian yang baik makin dimuliakan dan dihormati melalui penata layanan yang penuh kesadaran, ucapan syukur, dan tanggung jawab. Kiranya apa yang sudah kita terima dari Allah menjadi satu modal yang berkembang untuk melayani Dia dan sesama sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Acuan yang saya terima dari ini ya, waktu tanggal 18 saya lihat dari internet, saya ambil bahan dari internet, dari http spw blog wordpress.com, diakses tanggal 18, juga buku dari Sabdono Daily Enlightenment, pelayanan yang sesungguhnya, itu Cinnamon Porkart, apa kata Alkitab tentang penata layanan, Anda adalah pengurus karunia, dan Yakob Tomotala, penata layanan gereja yang efektif di dunia modern. Demikian, terima kasih. Tuhan berkati. Baik, luar biasa ya. Kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pendeta Dr. Niko Pabayo Gading. Sekali lagi beri tepuk tangan yang semangat ya. Terima kasih Bapak. Kita sudah mendengarkan bagaimana kita baik, kesimpulan dari materi kita sudah mendengar bagaimana begitu pentingnya melibatkan Tuhan di dalam penata layanan hidup kita. Dan sudah diuraikan panjang lebar dalam segala aspek, baik itu dalam hal talenta, dalam hal waktu, dalam hal uang, dan mengelola hidup ini agar hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada dan menjadi terang bagi banyak orang dimanapun kita berada. Dan kesempatan sekarang, waktu kita masih lumayan panjang ya, kita bisa diskusi santai. Saudara-saudara bisa sharing atau bertanya kepada narasumber tentang bagaimana penata layanan hidup sehari-hari, atau ada hal dari materi tadi yang dianggap masih perlu ditanyakan, silakan, boleh ditanyakan dan kita santai saja pada pagi ini. Waktu kita masih lumayan panjang. Mungkin untuk kesempatan yang pertama, saya bisa memberikan kepada 3 orang dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada mau sharing, ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Mungkin bisa disiapkan itu, mic. Oh maju, oh boleh maju. Ya. Kesempatan pertama 3 orang, silakan angkat tangan. Ada yang mau bertanya, mau sharing dulu dengan, ya. Angkat tangan dulu, ya. 1 orang, ada lagi? Ada lagi, baru 1. Saya berdiri saja supaya bisa lihat di sebelah sini ya. Ya. Mungkin bisa maju ke sini, memperkenalkan diri, sebutkan namanya, asalnya dari mana, dan pertanyaannya apa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Namun sebelum itu saya memperkenalkan nama. Nama saya John Lianin.
Saya asal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang tinggal di Senakin di Runut. Yang menjadi pertanyaan saya yang sudah disampaikan materi oleh Bapak Pendeta Niko. Saya ada mendengar beberapa hal yang sudah disampaikan, dan di sini yang menjadi pertanyaan saya itu tentang penata layanan talenta. Talenta kebanyakan yang saya lihat dalam kehidupan orang Kristen, terlebih anak-anak muda, banyak yang saya lihat karena banyak talenta, yaitu seperti menyanyi, menari, dan juga bisa main musik. Tetapi ketika yang saya temukan talenta itu banyak yang suka nyanyi, banyak yang suka nari. Tapi kalau nyanyi atau menari kayak dipersembahkan di hadapan Tuhan atau seperti menari di gereja atau di kebangunan rohani, itu sangat sulit. Dan itu banyak yang takut, ada yang malu. Tetapi yang saya lihat kebanyakan kalau di band, di jonggan, itu sangat banyak yang saya dapat, dan itu semua anak-anak Kristen rohani, anak-anak pemuda yang suka nari dan suka menyanyi sambil joget-joget. Itu di band atau di jonggan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal seperti itu, dan bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal yang seperti itu, Pak? Yang kedua, ada talenta untuk bisa main musik. Saya temukan ada beberapa orang, Pak, biasa dipakai untuk main musik di gereja. Setiap kali ada tanggung jawabnya untuk main musik di gereja, tetapi karena ada masalah dengan jemaat, dengan temannya, atau masalah dengan pemimpin gereja, ini hari sebenarnya dia mau main musik, tapi karena masalah iri hati sama orang, tidak mau bermain, Pak. Ini hari dia ganti kepada orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya, Pak, kita bisa mengatasi hal yang seperti itu? Terima kasih. Saya minta maaf karena saya orang Kupang, bahasa saya mungkin kurang bagus karena saya campur-campur. Terima kasih. Ya, tepuk tangan, terima kasih. Ya, sebelum dijawab, apa yang masih ada? Saya masih memberikan kesempatan. Baik, sambil menunggu ya. Sambil menunggu mungkin ada masih menyiapkan pertanyaannya. Jadi terima kasih Saudara Jan Lianin ya. Ada 2 pertanyaan di sini, Pak, tapi hampir mirip-mirip pertanyaannya. Yang pertama mengenai orang yang punya talenta menari atau menyanyi, tapi tidak atau malu menunjukkannya atau menggunakan talenta itu di gereja. Tapi kalau di band dia pede begitu, Pak. Dia lebih senang ya, mungkin lebih mudah ikut di acara band. Itu pertanyaan yang pertama dulu, Pak. Silakan Bapak untuk bisa menjawab. Ya, nanti saya bisa jawab juga, tapi ada teman saya, terus ada senior saya, nanti Pak Sastra bisa juga menolong saya. Ya, jadi apa yang disampaikan Juliani ini memang fakta ya. Karena dia orang dari luar melihat faktanya orang Kalimantan ini. Kemarin kan kita waktu grand opening itu apa? Tarian, nyanyian, dan lain sebagainya ya. Jadi ini hampir sama ya, yang menari, menyanyi, tapi dia senang di band, nyanyi jonggan. Jonggan itu memang budaya Dayak juga itu. Biasa naik dangu ada jonggan, 17 Agustus ada jonggan. Memang itu ramai. Dan memang nang nari jonggannya memang cegak-cegak. Kalau nang darahnya cek aja berabut nang laki nang ganteng-ganteng Dayak ganteng lalu
naik juga ya ke atas pentas, nari juga ya, repo-repo ya. Dan memang itu fakta itu. Suka berjoget. Kalau bisa nanti malam ada lagu joget lah kita di sini. 9 buah Roh Kudus itu kan joget. Atau nanti habis ini kita nyanyi itu. Supaya kita berjoget. Di gereja enggak dilarang berjoget. Ya. Nanti tolong ya pemain musiknya mana nanti. Itu 9 buah Roh Kudus tuh ya. Atau malam nanti gampang lah. Kalau berjoget siang agak susah, kalau malam biasa cocok. Nah jadi ini saudara-saudara, makanya saudara-saudara yang ikut Borneo Bermazmur ini sudah tahu bahwa kehadiran kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk dunia ini tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk kemuliaan Tuhan ya di gereja. Di luar juga bisa kita menari tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi nanti saya minta saudara-saudara, tapi juga ini ada kendala. Ada gereja yang memberikan kesempatan kepada kaum milenial, tapi ada juga gereja yang terlalu liturgis ya. Maka ada gereja-gereja tertentu sekarang mengakomodir tata ibadah untuk mengakomodir orang-orang muda. Nah, yang kedua mengenai main musik. Ya. Mana Pak Sudirman tadi ya? Ini, sini dulu Pak Sudirman. Ini pendeta alumni kita. Mana itu namanya Samuel Parimpasa? Mana Samuel Parimpasa mana? Oh di remaja. Silakan dulu Pak kasih komentar apa omongan Bapak dengan saya pagi tadi ke rumah. Sampaikan di sini. Pergumulan sebagai gembala jemaat. Bahwa kurangnya pemain musik di gereja. Silakan dulu. Ini tadi pagi beliau berkunjung ke rumah saya. Iya. Terima kasih. Ya, memang itu pergumulan tiap-tiap gembala itu memang kurangnya pemain musik di gereja. Dan menurunnya juga semangat pemuda dan remaja untuk di-upgrade main musik. Jadi kami di Kabupaten Skadau itu memang sudah ada yang di-upgrade, tapi masih kurang, itu belum maksimal juga itu. Jadi kalau ibadah itu tidak ada musik memang ibaratkan makanan tanpa garam, kurang semangat. Jadi saya sampaikan dengan Pak Ketua, kalau bisa saudara Parimpasa itu kami mohon supaya ikatan dinasnya dia di Kabupaten Skadau. Kami mohon, saya bilang begitu sama Pak Ketua. Oke, terima kasih. Jadi banyak gereja-gereja sekarang memang membutuhkan pemain-pemain musik. Saya bersyukur anak saya 3 ya laki-laki, 4 ya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Saya waktu anak saya kecil saya belikan itu piano kecil-kecilan, gitar kecil-kecilan, pokok alat musik yang kecil. Anak saya sekarang main musik di gereja. Are main musik, Eko main musik, Aan main musik. Nah, cuma yang perempuan yang karena dia punya anak kecil ya. Tapi cucu-cucu saya sekarang saya sudah belikan itu organ-organ tuh yang harga ya enggak terlalu mahal, yang penting bunyi do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Sehingga keluarga dipenuhi dengan apa? Musik. Nah, kami di STTAT Anjungan sekarang juga menyiapkan untuk ekskul. Jadi karena semua tenaga yang minta ke sini atau gereja minta satu syaratnya main musik. Terus bisa bawa motor. Apa lagi? Apa? Bisa multimedia. Jadi itu memang kita ajar sekarang mahasiswa STTAT. Kan biasa mereka dari timur tuh jarang naik sepeda atau orang Papua.
Kalau orang Kalimantan sih udah kalau naik motor enggak perlu diajar. Tapi ada yang mereka yang memang enggak pernah naik sepeda. Di sini diajar pakai sepeda. Di sini aja ada dosen saya, motor enggak bisa, mobil pun enggak bisa. Padahal dia punya motor, punya mobil. Wah, saya bilang gimana? Maka sekarang saya wajibkan tenaga-tenaga dosen ini semua harus bisa bawa mobil. Karena kalau kami gajikan sopir di sini 1 bulan berapa? Sopir sekarang gajinya berapa? Pak ini, yang dari Bengkayang ini, Pak Jumadi, sopir berapa sekarang Pak? Oh enggak tahu. Pak Gideon? Gaji sopir sebulan? 200 sampai 300, bayangkan sebulan gajinya berapa itu? Makanya sekarang kami tidak mampu di STTAT ini untuk menggaji sopir. Saya pernah ya dengan Pak Romilus. Mana Pak Romilus? Itu sekretaris saya, waket saya. Masa ketua bawa mobil waket dengan sekretaris ini ongkang-ongkang duduk. Saya bilang nggak bisa ini, saya bilang. Saya harus sekretaris sama waket yang bawa ketua. Karena waket-waket ada yang belum bisa bawa mobil. Ini termasuk Bu Yuni ini. Saya minta belajar mobil, katanya mau beli Corolla ya, yang mobil kecil. Kita doakan ya, dia mau berdoa untuk beli mobil katanya. Hah? Oh nyopir udah bisa, oh gampang lah, nanti kasih tahu Pak Sastra aja, gampang untuk Jakarta banyak mobil-mobil murah. Jadi memang baik itu yang menari menyanyi, saya harap saudara-saudara mulai kembali dari sini, saudara menyanyi dan menari di gereja. Ya, ini tamborin itu kan menari kan, menyanyi dan juga main musik. Saya minta saudara-saudara karunia yang saudara terima dari Tuhan itu, kalau dijadwalkan lakukan. Memang itu banyak masalah seperti yang disampaikan tadi. Kalau ada iri hati, udah enggak cekcok, bukan cocok, cekcok. Kalau sudah cekcok, memang kadang-kadang enggak itu bahasa Jawanya ngumpet ya, mutung namanya, enggak mau lagi. Nah ini susah ini. Kita dikatakan tadi harus merendahkan diri. Jangan kita meninggikan diri. Kalau di dalam gereja masih terjadi yang hal-hal demikian, memang akhirnya gereja tidak akan bertumbuh dan akhirnya juga karunia saudara, talenta saudara tidak bisa dikembangkan. Ini dari saya, mungkin dari Pak Yakob dan Pak Sastra, silakan. Pak Sastra silakan Pak. Beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, masing-masing kita harus menerima diri kita bahwa kita ini orang penting. Ya, jangan ada seorang pun merasa dirinya tidak berarti. Ya. Sebagaimana tadi Pak Niko katakan bahwa setiap kita yang sudah dalam Tuhan, setiap kita itu pasti berarti. Ya. Dan tidak boleh minder. Ya. Itu satu dosa di mata Tuhan. Ya. Tidak boleh tinggi hati. Tapi tidak boleh minder, tidak boleh rendah diri. Ya. Ya. Walaupun dari kampung, saya dari kampung. Tapi saya tidak pernah rendah diri. Karena saya tahu saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi mohon semua anakku sini jangan ada seorang pun yang menjadi orang yang rendah diri. Walaupun kamu dari pelosok-pelosok. Ya. Karena masalah nilai hidup kita tidak ditentukan di mana kita lahir. Nilai hidup kita tidak ditentukan siapa orang tua kita. Tapi nilai hidup kita ditentukan tatkala kita tahu Yesus mati bagiku, aku berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, puji Tuhan, Tuhan kita tidak punya anak emas. Tahu anak emas? Tidak. Ya. Dia mau semua kita berarti. Dia mau semua kita dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan sudah pikir kok dia saja yang dipakai Tuhan. Tidak, semua kita dipakai Tuhan. Semua dipakai Tuhan. Ya. Tapi seperti Pak Niko tadi katakan, ya, jangan juga semua jadi pengkhotbah. Jangan juga semua jadi WL. Ya.
Kalau saudara suruh saya WL, enggak jadi. Saya tahu diri, tahu juga diri kita. Yang penting kita mensyukuri apa yang Tuhan percayakan. Lalu yang ketiga adalah motivasi kita. Motivasi kita. Kolose 3:23 itu, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Perhatikan istilah apapun lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan saya secara pribadi saya belajar bahwa selama motivasinya untuk Tuhan, bagi Tuhan, untuk Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Jangan buat untuk gembala. Jangan buat untuk pendeta, jangan buat untuk pemimpin. Mari kita buat untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa masing-masing kita kalau kita rindu dan sedia dipakai oleh Tuhan, Tuhan kok yang memperlengkapi. Tuhan pasti memperlengkapi. Dan sebagaimana saya katakan, harus dikerjakan, dijalankan, dilakukan dengan sikap bersyukur. Apapun bentuknya. Pekerjaan apapun pasti harus kita syukuri. Dan tadi saya katakan itu, memang dulu saya juga sebagai gembala kadang-kadang bergumul itu. Ada yang ngambek, ada yang meraju, tapi bersyukur lewat perjuangan. Di jemaat kami sekarang dulu hanya 2 pemain musik, kadang-kadang satu meraju, enggak bergumul kita. Puji Tuhan sekarang ini, enggak lagi meraju-meraju. Dan puji Tuhan, dulu pemain keyboard hanya 2, sekarang sudah 5, puji Tuhan. Dulu pemain drum hanya 2, sekarang sudah 4, puji Tuhan. Dan juga yang lain-lain. Istri saya bidang pelayanan. Susah sekali cari WL. Tapi puji Tuhan sekarang ini tiap tahun itu paling sedikit 2 kali 1 tahun. Ada pembinaan untuk semua bidang. Dan puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang punya talenta. Di gereja kami memang ada guru musik. Dia pakai Tuhan. Jadi ini Pak Niko saya sampaikan bahwa yang pertama tadi, jangan seorang pun di antara kita pernah ada perasaan. Aku orang kampung. Aku tidak begini. Semua kita berarti di mata Tuhan. Jangan ada minder. Amin. Semua anakku di sini jangan merasa minder walaupun kamu dari pelosok. Saya pun juga dari pelosok. Dari desa. Saya katakan tadi, saya dulu sekolah itu 5 kilometer itu jalan kaki. Tapi saya bersyukur Tuhan berkati. Karena apa? Tujuan hidup kita. Itu aja Pak Niko yang saya sampaikan. Doa kita semua supaya semua anak-anak kita di sini semua hidupnya dipakai oleh Tuhan. Dan saya ingin sampaikan untuk kita siang hari ini, tidak ada hidup yang lebih berarti selain hidup dipakai oleh Tuhan. Amin. Apapun bentuknya. Entah hanya kolektan. Ini sedikit pengalaman. Dulu di jemaat kami, sekretaris saya, dia seorang kolonel. Seorang kolonel angkatan laut. Orangnya sangat sederhana. Kita tidak tahu dia kolonel. Tiap hari Minggu itu dialah orang yang pertama di gereja. Dulu dia kolonel. Namanya Pak Markus Dia seorang kolonel. Tiap malam doa kita kita mulai jam 8 malam, selesai jam 3 pagi, jam 5 pagi. Kerjanya apa? Ngantari orang-orang yang tidak punya mobil. Tiap minggu itu hari Minggu pertama kali yang pertama datang gereja pasti dia. Kerjanya apa? Hanya sapu-sapu itu pakai bulu ayam itu, sapu-sapu itu meja, sapu-sapu kursi. Atau atur buku-buku nyanyian. Tapi itulah, dia suka cita. Padahal dia tahu dia seorang kolonel. Tapi tidak segan-segan dia menyapu. Tidak segan-segan dia antari orang-orang pulang dari malam doa. Itu aja Pak Niko yang saya sampaikan Pak. Di Jakarta kami setiap minggu, setiap Selasa kami pelayanan di antara panti jompo. Panti jompo itu di situ kita ketemu orang-orang tua dan ada di antara mereka yang pernah tinggal di luar negeri, ada pernah itu jadi pengusaha, tapi
mereka berakhir di tempat yang begitu sederhana. Dan kita datang ke sana, kami datang ke sana, mukanya mereka itu lemes, loyo, orang-orang yang merasa sangat tidak berharga. Lalu kami menyampaikan firman Tuhan. Kami katakan, Bapak Ibu itu sudah ditebus dengan darah Yesus. Kalian berharga di mata Tuhan. Yesus sedih kalau lihat mukanya kalian seperti orang-orang yang tidak ada pengharapan. Jadi kemudian apa yang terjadi? Mereka begitu bersemangat. Jadi perginya loyo, pulang mereka gagah. Karena mereka tahu mereka berharga di mata Tuhan. Nanti di sesi saya juga sampaikan pengalaman saya pribadi. Tapi untuk sekarang itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Sastra dan Pak Pendeta Yakob Octavianus. Baik, waktu kita sudah habis untuk sesi pertama ini. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk materi yang sudah kita dapatkan. Waktu selanjutnya kita akan snack sampai jam 11 dan jam 11.30 itu mulai lanjut dengan tema yang sama tapi akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakob. Tentunya lebih banyak secara praktis dan di situ kita bisa lebih banyak ya diskusi atau sharing. Jadi nanti 11:30 mulai lagi untuk melanjutkan tema yang sama. Tapi sekarang kita akan snack. Namun sebelum kita snack, bahan seminar, bahan khotbah ini bisa dilihat di ada di name tag kita di linknya ini biolink atau di buku acara juga. Jadi kalau ada yang mau bahannya sudah semuanya di-share di situ, bisa dibuka nanti ya. Ya baik, kita akan mengakhiri untuk sesi yang pertama ini. Kita akan menuju ruang makan untuk minum dulu, snack dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas berkat dan kasih sayang Tuhan kepada kami. Engkau mengajar kami hal yang begitu luar biasa lagi melalui materi yang telah disampaikan. Bagaimana kami dapat menata hidup kami untuk sungguh-sungguh bisa lebih baik menjadi orang-orang pengikut Kristus dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan terima kasih Tuhan, sekarang kami mau snack, kami mau minum, biarlah melalui dalamnya tubuh kami disegarkan kembali dan nanti kami akan melanjutkan untuk sesi berikutnya. Terpujilah namamu Tuhan, berkati hambamu Pendeta Dr. Niko yang telah menyampaikan materi dan bahkan juga untuk ketiga hambamu yang sudah memberikan berkat, membagi berkat dalam pengalaman hidup dan pelayanan. Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan snack di ruang makan ya.